deskripsi elemen. Deskripsi elemen di sini kan dibagi 5. Yang pertama ada Al-Quran, hadis, akidah, terus akhlak, fikih, dan SKI. Mari kita bahas satu-satu elemen-elemennya. Yang pertama itu ada Al-Quran, hadis. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti menekankan kemampuan baca dan tulis Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Ia juga mengantar peserta didik dalam memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti juga menekankan cinta dan penghargaan tinggi kepada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup utama seorang muslim. Terus yang akidah, yaitu berkaitan dengan prinsip kepercayaan yang akan mengantarkan peserta didik dalam mengenal Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, serta memahami konsep tentang hari akhir serta qada dan qadarnya. Keimanan ialah yang kemudian menjadi landasan dalam melakukan amal soleh, berakhlak mulia, dan taat hukum. Terus selanjutnya akhlak. Akhlak merupakan perilaku yang menjadi buah dari ilmu dan keimanan. Akhlak akan menjadi mahkota yang mewarnai keseluruhan elemen dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ilmu akhlak mengantarkan peserta didik dalam memahami pentingnya akhlak mulia pribadi dan akhlak sosial, dan dalam membedakan antara perilaku baik mahmudah dan tercela mazmumah. Dengan memahami perbedaan ini, peserta didik bisa menyadari pentingnya menjauhkan diri dari perilaku tercela dan mendisiplinkan diri dengan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun sosialnya. Peserta didik juga akan memahami pentingnya melatih atau riyadoh, disiplin atau tahdzib, dan upaya sungguh-sungguh dalam mengendalikan diri atau mujahadah dengan akhlak. Peserta didik menyadari bahwa landasan dari perilakunya, baik untuk Tuhan, dirinya sendiri, terus sesama manusia dan alam sekitarnya, adalah cinta atau mahabbah. Pendidikan akhlak juga mengarahkan mereka untuk menghormati dan menghargai sesama manusia sehingga tidak ada kebencian atau prasangka buruk atas perbedaan agama atau ras yang ada. Elemen akhlak ini harus menjadi mahkota yang masuk pada semua topik bahasan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Akhlak harus menghiasi keseluruhan konten dan menjadi buah dari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selanjutnya yaitu ada fikih, merupakan interpretasi atas syariat. Fikih merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dewasa atau mukallaf yang mencakup ritual atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah, dan kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia atau muamalah. Fikih mengulas berbagai pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan dan ketentuan hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah. Terus yang terakhir ada SKI, yaitu menguraikan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia dalam membangun peradaban dari masa ke masa. Pembelajaran sejarah peradaban Islam atau SPI menekankan pada kemampuan mengambil hikmah dari sejarah masa lalu, menganalisa
berbagai macam peristiwa dan menyerap berbagai kebijaksanaan yang telah dipaparkan oleh para generasi terdahulu. Dengan refleksi atas kisah-kisah sejarah tersebut, peserta didik mempunyai pijakan historis dalam menghadapi permasalahan dan menghindari dari terulangnya kesalahan untuk masa sekarang maupun masa depan. Aspek ini akan menjadi keteladanan atau ibroh dan menjadi inspirasi generasi penerus bangsa dalam menyikapi dan menyelesaikan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, seni, dan lain-lain dalam rangka membangun peradaban di zamannya. Sekian untuk yang bagian A. Selanjutnya bagian B akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Iklimatun Namila. Bagian B yaitu analisis relevansi. Capaian fase itu sama seperti capaian elemen. Yang pertama ada Al-Quran dan hadis. Peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Peserta didik juga mampu memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Peserta didik juga mampu menjelaskan pemahamannya tentang sikap moderat dalam beragama. Peserta didik juga memahami tingginya semangat keilmuan beberapa intelektual besar Islam. Kemudian ada akidah. Peserta didik mendalami 6 rukun iman. Lalu ada akhlak. Peserta didik mendalami peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Peserta didik juga memahami pentingnya verifikasi atau tabayun informasi sehingga dia terhindar dari kebohongan dan berita palsu. Peserta didik juga memahami definisi toleransi dalam tradisi Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Peserta didik juga mulai mengenal dimensi keindahan dan seni dalam Islam, termasuk ekspresi-ekspresinya. Kemudian ada fikih. Peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat, memahami konsep muamalah, riba, rukhsah, serta mengenal beberapa mazhab fikih dan ketentuan mengenai ibadah kurban. Lalu ada SKI. Peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah-kisah penting dari Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, lalu Syafawi dan Mughal sebagai pengantar untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sekian, terima kasih.